Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1983. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Tentu saja Kincen tidak akan bertarung dengan bodohnya melawan patung batu mayat. Tujuan Kincen adalah untuk mendapatkan sumber air hidup, namun sosoknya baru bergerak dan tiba-tiba, "Hati-hati!" teriak Molly. Terlihat lusinan serangan muncul di kehampaan di sekitarnya dalam sekejap menutupi Kincen dari segala arah. Perasaan krisis yang kuat masih melekat di hati Kincen membuat Kincen pun terkejut dan merasakan lusinan aura menakutkan yang datang ke arahnya. Pada saat kritis ini, Kincen pun buru-buru meletakkan pedang Excalibur di depannya, dan dengan suara raungan yang menakjubkan terdengar itu bergema di seluruh dunia. Kincen tiba-tiba terbang mundur dan dia langsung keluar dari tempat gelap ini, dan pada saat yang bersamaan darah melonjak di tubuh Kincen dan lalu seteguk darah menyembur keluar dari sudut mulutnya. Kincen mendongak dan melihat bahwa di tempat gelap di depan, patung batu mayat hidup itu perlahan melanjutkan gerakannya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan dia terus bertahan di dunia gelap. Itu hidup. Kincen melihat ke patung batu yang kembali membatu itu dan wajahnya langsung menjadi sangat jelek. Patung batu ini pada dasarnya hidup. Selama seseorang mencoba mendekati sumber sungai mayat hidup ini, maka patung batu itu akan bangun dan kemudian melancarkan serangan terhadap penyusup. Kuncinya adalah kekuatan patung batu ini masih sangat menakutkan. Sekarang hanya beberapa patung di pinggiran yang diaktifkan. Jika semua patung di sini dibangkitkan, bahkan praktisi kuat di level 4 Kaisar Agung pun mungkin tidak akan bisa mendekat dengan mudah. "Kincen, kenapa kamu tidak pindah dengan cepat dan ambil sumber mayat hidup di sini?" kata Molly. Di dunia kacau, suara Molly yang cemas pun terdengar. "Jika kamu tidak mendapatkan sumber itu, apa yang akan terjadi? Bisakah kamu menemukan Raja Bis Api Merah?" Mendengar itu, Kincen mengerutkan kening dan berkata, "Ada begitu banyak patung mayat hidup di sini. Bagaimana Anda ingin aku menghabisi mereka?" "Kincen, aku punya cara, tolong biarkan aku keluar dulu," kata Molly. Dia buru-buru berkata, Apakah kamu punya cara?" kata Kincen. Dia pun mengangkat tangannya, dan lalu Molly juga Kaisar Naga Penjara langsung muncul di depannya. Adapun Xiaolong dan kura-kura matahari, Kincen tidak melepaskan mereka, karena dalam kasus ini dengan dua orang ini, kekuatan mereka berdua tidak akan dapat membantu sama sekali. Kincen melirik Molly dan berkata, "Apa yang bisa kamu lakukan?" Sebelum Kincen selesai berbicara, dia melihat melalui itu dan bergegas ke dunia gelap. "Kincen, aku akan mengaktifkan patung batu ini terlebih dahulu dan kemudian menarik serangan dari patung batu ini untukmu. Dan lalu kamu ambil kesempatan itu untuk langsung pergi ke sumber sungai mayat hidup dan dapatkan sumber sungai mayat hidup itu," kata Molly. Setelah mengatakan itu, aura iblis di dalam tubuh Molly melonjak ke langit. Aura iblis yang sangat mengerikan menyapu. Aura di tubuh Molly langsung membuat khawatir banyak patung batu di sekitar. Di tengah suara berderak, Kincen yang melihat banyak patung batu langsung terbangun, dan sepasang mata dari patung batu mayat hidup itu menatap ke arah Molly. Saat berikutnya patung batu ini menghilang dan tiba-tiba muncul di depan Molly. Serangan demi serangan dengan berani langsung menutupi Molly. Ekspresi Molly pun berubah dan dia buru-buru melawan dengan keras. Seluruh tubuhnya terbang seperti kain dan mendarat dengan keras di sebelah Kincen. Darah muncrat dari seluruh tubuhnya dan dia membungkuk dalam sekejap. Dia terluka dan lukanya tidak terlalu serius tapi memberinya dampak yang cukup kuat. "Sial, kenapa patung batu ini begitu kuat?" kata Molly dengan wajah yang jelek. "Apakah ini rencanamu?" kata Kincen. Dia memiliki ekspresi gelap di wajahnya. Sial, dia mengira Molly punya rencana yang bagus, tapi ternyata dia hanya menggunakan dirinya sebagai perisai. Jangan sia-siakan usahamu. Lihatlah jumlah patung batu mayat hidup di dalam.
Jika kamu mencoba melawannya beberapa lama, kamu mungkin bisa bertahan. Tapi berapa lama kamu bisa bertahan? Kata Qingchen dengan suara yang dalam. Apa yang harus kita lakukan? Kata Molly, dia tampak putus asa melihat sumber sungai mayat hidup yang ada di depannya. Selama dia mendapatkannya, dia bisa menemukan Raja Iblis Api Merah. Tapi dia diblokir di sini oleh patung batu ini, membuat Molly sangat marah. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Mata Molly pun seketika menjadi tajam dan kekuatan yang mengandung aura dingin tak berujung dilepaskan seketika dari tubuhnya. Ledakan. Saat kekuatan ini menyebar, aura di seluruh sungai tampak sedikit bergetar, terkunci di sini. Kekuatan jurang maut. Untuk Raja Iblis Api Merah, Molly akan langsung mengaktifkan kekuatan jurang maut. Dan ini adalah kartu truf terbesarnya. Dan jurang maut juga merupakan kekuatan yang paling menakutkan di alam semesta. Jika dia bisa melepaskan kekuatan jurang di tubuhnya, dia mungkin bisa pergi ke bagian terdalam di sana. Di saat Molly melepaskan kekuatan jurang maut, tiba-tiba sebuah tangan besar meraihnya dan berteriak dengan marah. Apakah kamu gila? Pemilik tangan besar itu adalah Qingchen yang mengganggu kekuatan jurang maut di tubuh Molly. Pada saat kritis momen wabah aura kekuatan jurang yang gelap menyelimuti mereka, perlahan itu nampak menjadi tenang. Itu tenang kembali dan Qingchen pun memandang Molly dengan marah. Molly, tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Jurang maut adalah kekuatan paling jahat di dunia ini. Itu akan ditolak oleh semua kekuatan di lautan alam semesta. Sekarang kita berada di kedalaman dari sungai kematian. Jika kamu dengan paksa mengaktifkan kekuatan jurang maut, maka itu pasti akan ditolak oleh sungai kematian. Dan untuk mencegah kekuatan jurang mengotori sungai kematian, pasti itu akan dimodifikasi semua kekuatannya untuk menghabisimu. Apakah kamu bisa menahan kematian? Kata Qingchen, matanya dingin. Sementara Molly dia melihat dengan garang, namun dia berkata, aku juga tidak ingin melakukan ini. Tapi selain itu, apalagi yang bisa aku lakukan? Untuk Raja Iblis Api Merah, kata Molly, matanya penuh dengan kegilaan dan juga tekad. Jangan khawatir, kita belum mencapai titik seperti itu, kata Qingchen menyipitkan matanya dan menoleh untuk melihat ke arah pinggiran tanah kehampaan. Apa maksudmu? Kata Molly tercengang. Qingchen berkata sambil berpikir. Kaisar Mingjang telah menyusun rencananya begitu lama. Menurutmu, seberapa banyak yang dia ketahui tentang tempat gelap ini? Mendengar itu, Molly mengerutkan kening. Maksudmu, ada solusinya untuk itu? Qingchen menjelaskan bahwa itu masih tidak jelas, tapi yang pasti pemahaman Kaisar Mingjang tentang tempat ini jauh lebih baik dari mereka. Alasan kenapa dia berani membiarkanku masuk adalah karena dia tidak takut kita akan datang sini dulu dan tidak akan mengendalikan sumber sungai mayat hidup, kata Qingchen. Molly pun mengerutkan kening dan berkata, tapi dia seharusnya tidak pernah pergi ke kedalaman kerajaan mayat hidup ini, dan dia seharusnya tidak akan bisa memahami situasi di sini sama sekali, kan? Yah, memang benar dia belum pernah memasuki tempat ini, tapi siapa bilang dia tidak memahaminya? Kata Qingchen lagi. Dia mencibir. Maksudmu? Molly memikirkan sesuatu dan tiba-tiba terkejut saat ini. Dia sudah mengerti apa yang dimaksud oleh Qingchen. Kaisar Mingjang telah berada di sini selama bertahun-tahun, dan dia tahu banyak hal tentang kerajaan mayat hidup, dan mereka pasti berada jauh di atasnya, dan bahkan sangat mungkin Kaisar Mingjang mengetahui tata letak dari tanah kehampaan ini dan juga tanah inti di sini. Alasan mengapa Kaisar Mingjang berani membiarkan mereka masuk adalah karena dia tidak takut mereka akan mengambil sumber sungai mayat hidup. Demikian pula Kaisar Mingjang berani membiarkan mereka, dan alasan mengapa Kaisar Mingjang berani mengambil tindakan sekarang adalah karena kemungkinan besar dia punya cara untuk bisa memecahkan patung batu di sini. Atau dia sama sekali tidak takut dengan patung batu ini. Tetapi jika ini masalahnya, bukankah kita harus memasuki tempat ini inti terlebih dahulu dan membawa asal-usul sungai mati? Jika tidak, ketika Kaisar Mingjang tiba, maka, kata Molly, dia tidak bisa menahan untuk tidak berkata dengan cemas. Qingchen yang mendengarkan kata-kata Molly, dia tidak bereaksi tetapi hanya menundukkan kepalanya dan menatap tangannya sambil berpikir.
Orang yang tadi terluka oleh patung mayat hidup sebelumnya di mana ada luka, namun luka itu perlahan sembuh. Tidakkah menurutmu dari patung batu ini itu agak familiar? Kata Qingchen. Mendengar itu Molly bahkan menyampak rambutnya sendiri. Molly hampir gila. Dia hampir menjadi gila karena terlalu banyak berpikir. Sudah waktunya, apa yang dilakukan Qingchen di sini? Lalu Qingchen pun mengabaikan Molly dan hanya menatap patung batu di depannya, seolah-olah dia ingin melihat sesuatu. Ayo. Dan ketika mereka terjebak di sini, pada saat ini scene berpindah keluar. Saat ini di luar tanah yang gelap mendesir, di luar kehampaan terlihat sosok-sosok tiba-tiba muncul di sini. Dan itu adalah banyak orang dari roh-roh mayat hidup yang kuat yang telah mundur dengan gila-gilaan ke sini sebelumnya. Pada saat ini semua orang kuat dari kerajaan roh mayat hidup semuanya memiliki luka di tubuh mereka dan mereka terlihat sangat memalukan. Mereka melihat sekilas ke lokasi asli Qingchen. Pada pandangan ini, orang-orang kuat roh mayat hidup ini semuanya terkejut karena mereka tidak terjebak dalam kehampaan. Qingchen dan yang lainnya tiba-tiba menghilang membuat mereka semua terkejut. Apa? Mereka benar-benar menerobos tanah napas kehampaan? Bagaimana mereka melakukannya? Kata roh mayat hidup yang kekar. Nampak mereka semua memiliki wajah yang ganas. Roh-roh mayat hidup top lainnya semuanya juga memandang ke arah Qingchen dan yang lainnya sebelumnya berada di kejauhan dengan tidak percaya. Bahkan mereka sendiri tanpa bantuan dari Putri Yao, mereka tidak akan pernah bisa menembus ke zona tersebut. Tetapi saat ini, orang-orang itu tidak lagi ada di sini, namun mereka tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Dan mereka tidak khawatir Qingchen akan mengambil tempat inti dari sumber sungai mayat hidup itu berada, karena mereka tahu betul apa yang ada di tempat inti itu. Aku tidak tahu bagaimana keadaan Putri Yao sekarang, kata roh mayat hidup yang kekar itu. Dia berkata dengan cemas. Namun tiba-tiba, duar, suara tamparan yang jelas terdengar. Ternyata itu adalah roh mayat hidup Asna yang mempesona. Ya, dia benar-benar melayangkan sebuah tamparan kepada roh mayat hidup berjubah hitam itu dengan ganas. Asta, apa yang kamu lakukan? Kata roh mayat hidup berjubah hitam. Dia nampak marah ditampar oleh Asna. Jika bukan karena kamu, bagaimana bisa Putri Yao jatuh ke situasi seperti ini? Mendengar itu roh mayat hidup berjubah hitam berkata, apakah aku melakukan sesuatu yang salah sebelumnya? Pelaku sebenarnya adalah orang-orang dari dunia surga itu. Selama mereka diserahkan kepada para kaisar agung dari dunia bawah itu, maka mereka akan mundur. Bahkan jika Kaisar Minjang tidak mundur, setidaknya 4 kaisar agung lainnya pasti akan mundur. Bagaimana bisa akan ada banyak musibah yang terjadi kepada kerajaan mayat hidup kita? Mendengar itu banyak roh mayat hidup yang hadir terdiam. Meskipun banyak roh mayat hidup membenci roh mayat hidup berjubah hitam itu karena kata-katanya sebelumnya telah menyakiti Putri Yao mereka. Namun mereka mengerti mengapa Putri Yao ingin melindungi orang-orang dari dunia surga itu. Roh mayat hidup yang mempesona alias Asna nampak dingin. Sekelompok idiot. Biarpun kita menyerahkan orang-orang dari dunia surga itu, siapa yang bisa yakin bahwa orang-orang dari dunia surga itu tidak akan mengungkap asal-muasal sungai mayat hidup kita? Di sini akankah endingnya akan sama seperti yang kita bayangkan? Mendengar itu semua roh mayat hidup nampak tercengang. Apa yang harus mereka lakukan sekarang? Banyak roh mayat hidup yang panik. Tapi pada saat ini, duar, terjadi ledakan di kehampaan. Nampak itu tiba-tiba bergejolak. Sesosok langsung muncul dari kehampaan tersebut dan muncul di depan banyak roh mayat hidup di sana. Putri Yao melihat orang yang datang, banyak roh mayat hidup yang hadir menjadi bersemangat. Sebelum ada yang bisa berbicara, Putri Yao segera mengangkat tangannya. Semuanya, jangan panik, kita akan bertindak sesuai rencana yang kita buat di awal. Dan jangan mengacau, kata Putri Yao. Apa rencana awal? Semua orang memandang Putri Yao dengan gugup. Jika ini masalahnya, maka dunia akan benar-benar berakhir. Jangan buang-buang waktu, kata Putri Yao. Dia menoleh untuk melihat roh mayat hidup yang mempesona dan berkata dengan suara yang dalam. Asna, kamu dan roh mayat hidup lainnya di atas level kaisar, ikuti aku ke tanah kehampaan. Adapun yang lainnya masuk secara langsung ke alam virtual dari alam kehampaan yang diberkati.
Setelah mengatakan ini, Putri Yao langsung melangkah keluar dan memasuki tanah kehampaan.